Halo, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Good morning everybody. Good morning Mas Bidan. Ada yang sudah mandi, ya? Ada yang sudah sarapan. Nah, hari ini ketemu di pelajaran pertama Bapak di hari Senin, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Before learning English today, I will give you some introduction, perkenalan diri Bapak, ya. Mungkin ada yang sudah tahu nama Bapak atau belum tahu. Nah, di sini Bapak akan memperkenalkan diri. Oke, langsung aja. My name is Muhammad Sidik Susanto and you call my name with Sidik or Mr. Sidik, ya. Jadi nama Bapak Muhammad Sidik Susanto. Kalian bisa memanggil Bapak adalah dengan sebutan Bapak Sidik atau Mr. Sidik. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, diharapkan anak-anak yang pertama sudah mandi, yang kedua sudah makan, yang ketiga mudah-mudahan sehat semua. Nah, jadi artinya setelah semua itu dilakukan, kita bisa mengikuti pelajaran dengan sempurna. Oke? Nah, di pelajaran hari ini, di pelajaran pertama di hari Senin yang sangat cerah ini, nah, kita akan mempelajari yang namanya bahasa Inggris, ya. Apa sih bahasa Inggris itu? Ya, ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu. Nah, jadi artinya yang sudah tahu maupun yang belum tahu atau yang belum bisa sama sekali, kita akan belajar bersama-sama. Betapa pentingnya berbahasa untuk keseharian, ya. Artinya anak-anak selama ini sudah tahu yang namanya bahasa Indonesia, sudah tahu yang namanya bahasa Jawa, sudah tahu yang namanya bahasa Banjar. Nah, di situ adalah bahasa-bahasa daerah yang dipakai di Indonesia. Akan tetapi, bahasa Inggris itu adalah bahasa yang mendunia. Jadi kalau anak-anak ingin pergi ke suatu tempat, contoh misalkan ke Malaysia, mungkin lagi jalan-jalan sama bapaknya, terus ke Singapura atau ke Amerika. Nah, di situ kalian tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, kalian tidak bisa menggunakan bahasa Banjar, ya, tapi kalian harus menggunakan yang namanya bahasa Inggris, ya. Atau mungkin nanti naik haji sama orang tuanya, amin, ya. Nah, itu semuanya bisa dipakai bahasa Inggris. Nah, jadi bahasa Inggris adalah bahasa yang mendunia. Makanya Bapak harapkan anak-anak Madrasah Ibtidaiyah Usulun semuanya bisa berbahasa Inggris. Nah, jadi tanamkanlah dalam diri anak-anak itu adalah English is our crown. Apa itu artinya? English, bahasa Inggris adalah mahkota, ya, mahkota kita. Jadi selalu kita pakai setiap hari. Oke? Ya, sebelum kita memasuki pelajaran bahasa Inggris yang sangat jauh sehingga kita bisa lancar berbahasa, itu kita harus melakukan step by step. Pelajaran pertama, pelajaran pada hari ini, Bapak akan mengajak anak-anak semua untuk mengenal alfabet. Walaupun anak-anak sudah tahu alfabet, ya, sudah hafal pastinya. Apa itu alfabet? Alfabet itu adalah kumpulan abjad di dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia namanya adalah huruf atau abjad, ya. Abjad ada berapa? Ada 26 tentunya, dari A sampai Z. Nah, di dalam bahasa Inggris itu berbeda pengucapannya dengan bahasa Indonesia. Contoh, kalau bahasa Indonesia itu dibacanya adalah A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Ya, betul, ya. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu berbeda. A itu dibaca apa? A itu dibaca A. B itu dibaca B. Nah, sekarang Bapak akan mengejakan kalian, ya, bagaimana cara membaca alfabet di dalam bahasa Inggris. Oke? Yang pertama adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, or Z. Nah, jadi khusus untuk Z itu bisa dibaca Z atau Z. Nah,
Jadi artinya itu adalah fonem di dalam bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris juga kita bisa buat sebuah lagu dari alfabet tersebut. Nah, Bapak akan contohkan ya. Dengarkan baik-baik dan simak dengan seksama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Nah, jadi itu adalah cara pembacaan ABC tapi versi English atau bahasa Inggris. Nah, jadi sebelum anak-anak belajar bahasa Inggris, sebelum mengenal alfabet bahasa Inggris, alangkah baiknya anak-anak semua harus hafal dulu ya yang namanya abjad dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi itu adalah cara membaca abjad di dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya E itu adalah A. Jadi kalau sekali lagi Bapak ulangi, E adalah A. Nah, A itu bisa juga dibentuk kata menjadi apple atau apel, buah apel. Nah, B bisa dibentuk kata menjadi ball. Apa itu ball? Ball itu adalah bola. Bola bahasa Inggrisnya adalah ball atau ball ya. Nah, terus C ya, C cat. Nah, ada yang tahu cat? Cat itu kucing. Nah, jadi cat adalah kucing. Terus D bisa dibentuk kata menjadi dog atau anjing. Anjing bahasa Inggrisnya adalah dog. I ya, kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya adalah E. Nah, jadi di dalam bahasa Inggris I ini sangat unik. I itu dibacanya itu dibacanya I. Nah, bisa dibentuk kata menjadi sebuah kata yaitu elephant atau gajah. Nah, jadi anak-anak sudah mengenal ya. Nah, jadi artinya disimak baik-baik penjelasan dari Bapak agar bisa paham, oke? Nah, bagaimana? Sudah mengerti ya anak-anak semua? Nah, jadi Bapak inginkan kalian nanti membuat sebuah video di rumah dan dihafal juga, sambil dihafal. Artinya semua sudah Bapak contohkan, sudah Bapak bacakan cara membacanya. Jadi nanti buatlah video di rumah dan kirim nanti ke WA Bapak. Jadi buat di video dulu cara membaca alfabet dalam bahasa Inggris. Nah, karena tadi sudah tahu, artinya bisa dipraktekkan dan dibantu oleh orang tua. Oke, sekian dulu dari Bapak. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.